wabarakatuh. Salam kesetiakawanan sosial. Nah, sahabat-sahabat Karang Taruna, jumpa lagi kita dalam acara Karpods, Karang Taruna Podcast. Ini adalah sebuah acara yang menghadirkan diskusi seputar kegiatan Karang Taruna, permasalahan sosial, dan pemberdayaan generasi muda. Sebelum itu, izinkan aku memperkenalkan diri. Kali ini bersama saya, Amel Dharma, yang akan berbincang-bincang cantik dengan narasumbernya yang ganteng sih ini ya, bukan cantik. Narasumber kita kali ini sangat luar biasa sekali. Please welcome Kak Aris Suharyono. Halo, salam kenal. Halo, salam kenal Kak Amel. Iya, salam kenal juga, Kak. Jadi manggilnya siapa nih? Manggilnya Aris saja. Aris aja. Ini kayak ini ya, kayak film-film yang lagi hits itu ya. Iya. Apa sih itu? Mas Aris. Mas Aris ya. Lydia Danira siapa, Mas? Oh, bukan ya. Ini Mas Arisnya beda. Oke, Mas Aris Suharyono ini adalah selaku anggota ya? Atau ketua jangan-jangan? Oh, ketua dari Karang Taruna Kelurahan Bencongan ya. Benar. Nah, itu lokasinya di mana sih? Lokasinya itu ada di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Kecamatan Kelapa II, Iya, Kabupaten Tangerang. Tangerang. Iya, kelurahannya Bencongan. Kelurahan Bencongan. Oh. Wah, luar biasa sekali. Oh ya, sebelum kita nanti mengulik-ngulik nih prestasi apa aja yang sudah Karang Taruna Kelurahan Bencongan ini dapat, aku pengen tahu dulu dong latar belakang Mas Aris tuh. Siapa sih Mas Aris? Nanti kan pemirsa nih belum tahu nih. Oke. Kayak lahir di mana, tinggal di mana. Yang jelas lahirnya di rumah sakit ya. Iya juga Cari sih, bener. Oke, silakan Mas Aris. Oke, selamat siang Kak Amel dan tim dari Karpods Banten. Selamat siang dari Karang Taruna Banten atau Karpods Banten, dan terima kasih Kak Amel. Perkenalkan, saya Aris Suharyono, Ketua Karang Taruna Kelurahan Bencongan. Alamatnya tepatnya di Jalan Jalan Sabiraya, sekretnya Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Latar belakang saya pendidikan alhamdulillah S1. Kuliahnya di UIN, Universitas Islam Negeri. Jurusannya alumni UIN. Ya. Mahasiswanya masuk tahun 2010, lulusnya tahun 2016. 6 tahun ya. Ya, 1 tahun lagi ditendang. Ya, jurusannya saya ilmu politik, fakultasnya FISIP. Bukan fakultas ilmu sadat, ilmu pelet ya. Tapi fakultas ilmu sosial, ilmu politik. Gitu ya. Jadi latar belakang saya itu pendidikan alhamdulillah S1. Baik. Nah, bisa masuk ke Karang Taruna tuh awal mulanya seperti apa? Ya, awal mula masuk Karang Taruna saya dididik awalnya di RW ya biasanya. Iya. Di unit, aktif di beberapa kegiatan. Dulu saya tahu Karang Taruna itu ngurusin 17-an, Kak. Awal mulanya ngurusin 17-an tuh. Tapi berkembang, kemudian saya diajak oleh LPMK untuk ikut aktif di Karang Taruna sebelum menjadi Karang Taruna waktu itu. Yeah. Karena memang di Bencongan sendiri Karang Tarunanya hampir mati suri 6 tahun, Kak. Oh, dia sempet off gitu? Off gitu. Oh. Ada pengurusnya tapi tidak ada kegiatan. Jadi gak terlalu aktif gak terlalu ya. aktif lah, ya. Nah, kemudian di situ saya diajak oleh LPMK, ada namanya ketuanya Pak Haji Agus Buana, mengajak beberapa kegiatan, kemudian akhirnya dibentuklah Forum Pemuda waktu itu, Forum Pemuda, dan akhirnya suatu waktu dibentuklah Temu Karya untuk membentuk Karang Taruna Kelurahan Bencongan. Itu Karang Taruna Bencongan juga baru terbentuk, Kak. Kira-kira kita terbentuknya itu pas COVID. Pas COVID berarti tahun 2020 ya? 2020 Maret. 2019 akhir lah. Oh, 2019 akhir. Gitu, jadi kita baru terbentuk juga. Gitu. Jadi Karang Taruna Bencongan lahir, kalau saya pimpin nggak ya, itu lahirnya ya pas mau COVID gitu. Pas mau COVID, lahir, tapi pastinya udah banyak dong prestasi-prestasi. Alhamdulillah, kalau prestasinya alhamdulillah, salah satunya prestasinya kita dapat dari Karang Taruna Banten. Wow, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. 1000 tepuk tangan. Ya, prestasinya salah satunya dari Karang Taruna Banten, kita membantu
program pemerintah dalam penanggulangan COVID waktu itu, PPKM. Karena Karang Taruna ini kan merupakan ibaratnya dia adalah pembantu rekanan lah ya, rekanan pemerintah dalam menjalankan program-program pemerintah. Itu salah satunya kemarin penanggulangan COVID. Jadi kita terus membantu pemerintah dan alhamdulillah diberikan penghargaan oleh Karang Taruna Banten. Itu mendapat penghargaan. Keren banget. Dan juga banyak lagi prestasinya tentunya. Jadi setelah Karang Taruna yang di Kelurahan Bencongan itu off selama 6 tahun, terus saat tahun 2019 akhir dipimpin oleh Mas Aris ya, dan aktif yang alhamdulillahnya mendapatkan banyak prestasi, salah satunya tadi penanganan COVID ya. Iya, penanganan COVID penghargaannya. Oh ya, terus juga katanya ada ini ya, di sana ada budidaya lele juga. Ada gitu. Jadi kebetulan Karang Taruna itu juga dipercaya untuk mengurus taman. Di sana ada taman hijau. Nah, di taman hijau Kelurahan Bencongan itu Bu Camat memberikan nama juga sih sebenarnya. Bu Camat Prima Salas Puspa itu memberikan nama ayam kate. Ayam kate, ayam yang kecil itu Iya, ayam kan? kecil. Dulu Bu Camat ngelihatnya itu ada ayam kecil di situ. Kemudian beliau berusaha gimana caranya mengkait-kaitan lah. Nah, ayam kate itu singkatan, Kak. Apa tuh? Ayam kate. A-nya itu arena. I-nya itu inspirasi. A-nya itu aspirasi. M-nya itu masyarakat. Nah, K-nya itu kaulinan, T-nya itu terpadu. Jadi arena, inspirasi, aspirasi masyarakat, kaulinan terpadu. Wah, luar biasa, unik ya namanya ya. Tapi kalau masyarakat mengenalnya itu adalah Taman Daun Jati Hijau. Taman Daun Jati Hijau. Ya, itu yang dikelola oleh LPMK Kelurahan Bencongan dan juga Karang Taruna, PKK, Forum RW dan juga UMKM. Nah, dalamnya situ itu selain ada taman ramah anak, juga ada budidaya lele, ada budidaya maggot, dan juga ada UMKM-nya, ada tempat nongkrongnya buat para pemuda, pemudi ya. Jadi memang sebelumnya memang kita berusaha bekerjasama dengan LPMK mengusulkan bahwa di Kelurahan Bencongan itu tidak ada ruang terbuka hijau. Berkat perjuangan gitu ya, berkat perjuangan LPMK, Karang Taruna dan beberapa lembaga yang lain, akhirnya yang dulunya nanti mungkin rekan-rekan bisa follow, kita ada IG-nya ada Instagramnya. Taman Jati Hijau. Taman Jati Di situ Hijau. ada tuh sejarahnya tuh, ada dari mulai yang rusaknya, dari mulai hutan, terus kita ubah menjadi Taman Jati Hijau. Tentunya menjadi manfaat buat masyarakat, Kak. Luar biasa. Ya, gitu. Jadi dulunya itu mah hutan. Kita babat gitu ya, tanpa kita kenal rasa lelah dan tanpa mengenal bayaran. Ya, alhamdulillah saat ini sudah berjalan 2 tahun, masyarakat hadir dengan senyumannya, dengan kebanggaannya, dengan bahagia. Jadi ya, itu juga menjadi salah satu prestasi Karang Taruna dalam membangun ruang mati, ibaratnya tanah, pokoknya ya kayak hutan lah ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi lahan yang terbuka gitu. Jadi di situ ada pusat-pusatnya, Kak. Jadi bisa untuk studi. Waktu itu juga ada anak PAUD datang ke situ untuk belajar, bermain TK, dan juga sempat ini, Kak, ada juga yang datang itu di taman itu untuk menyatakan cinta. Waduh, sejarah sekali ya, Pak. Will you marry me atau will you be mine gitu? Menyatakan cinta. Jadi ibaratnya dia pengen dapat tempat yang khusus, tapi aman dan juga tentunya tetap kita kontrol ya, Kak ya. Ya udah kita sediakan karena emang taman ini merupakan ruang terbuka hijau siapa aja gitu. Jadi memang salah satunya kenapa kita aktif di situ, selain ada budidayanya, ada buat anak-anaknya, ada pusat ekonominya, juga untuk menggerakkan pemudi agar lebih terarah gitu. Jadi daripada nongkrong di luar yang tidak kita bisa kontrol, di ruang terbuka hijau itulah yang nantinya merupakan pusat kegiatan anak muda. Keren banget. Dan untuk UMKM-nya sendiri itu maksudnya dari masyarakat itu menjual memang yang mereka produksi sendiri atau seperti apa? Benar. Jadi di UMKM itu kita kerjasama dengan UMKM Kedumas. Kedumas itu artinya kelapa dua masyarakat kelapa dua UMKM ya. UMKM kelapa dua namanya Kedumas.
Jadi kita kerjasama, di bawahnya juga ada UMKM Kelurahan Bencongan. Jadi seluruh UMKM yang ada di Kelurahan Bencongan itu jadi satu di situ, Kak. Jadi di situ ada namanya Kedai Taman Jati. Di situ dikelola oleh Karang Taruna, Forum RW, LPMK, dan juga UMKM. Jadi dalam satu tempat itu, di situ kita ibaratnya bisa titip jual. Misalkan Kak Amel nih, warga di UMKM Bencongan, itu bisa titip jual ke kita di UMKM itu. Jadi nanti sistemnya bagi hasil. Itu tetap yang menjalankan nanti itu Kedai Taman Jati. Kebetulan juga kita membentuk namanya KUBE. Apa tuh KUBE? KUBE itu kelompok usaha bersama. Wow. Jadi ibaratnya KUBE itu nanti yang menjalankan usahanya gitu. Itu sudah di-SK-kan alhamdulillah oleh Pak Lurah. Gitu. Wow, keren banget. Luar biasa sekali. Jadi setelah 6 tahun mati dipimpin oleh Kak Aris, terus juga dapat banyak prestasi dari mulai ini COVID ya tadi ya, penanganan COVID, terus juga sampai ada taman terbuka untuk masyarakat yang bermanfaat juga, terus juga ada UMKM-nya. Jadi benar-benar menginspirasi sekali nih. Jadi buat pemuda-pemuda nih di luar sana yang aktif di organisasi Karang Taruna, harus mencontoh Mas Aris nih, bisa menghidupkan tempat yang mati gitu. Jadi jangan menghidupkan hati yang mati aja. Tapi kamu juga harus bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Keren banget. Oh ya Mas Aris, setelah sudah dapat prestasi-prestasi yang kemarin, apa sih yang mau Mas Aris lakukan ke depannya gitu untuk Karang Taruna Kelurahan Bencongan? Ya, tentunya di Kelurahan Bencongan ini kan ada 27 RW kayak. Jadi memang cukup banyak 27 RW. Masyarakatnya saja kakaknya itu kurang lebih ada puluhan ribu, saya lupa. Jadi memang PR di Kelurahan Bencongan itu, khususnya di Karang Taruna itu memang masih banyak RW-RW yang belum terbentuk gitu ya. Jadi harapannya mudah-mudahan mulai kegiatan yang kita lakukan itu menjadi pemantik para pemuda khususnya di Bencongan. Dan harapan ya Kak ya, tadi kakak nanya harapan ya? Iya dong, kedepannya ini mau seperti apa sih gitu, apa yang mau dilakukan gitu. Harapan palsu apa harapan nyata nih? Aduh, jangan harapan palsu, perempuan tidak suka itu ya. Ya, harapannya tentunya pengen membuat pemuda ini lebih aktif ya, lebih kreatif dan berprestasi. Bencongan ini saya punya moto Pak ya, inovatif, kreatif gitu ya. Jadi artinya pemuda yang tadinya dari kaum rebahan menjadi pembawa perubahan. Tadi saya juga baru ikut Musrenbang, saya mengajukan itu beberapa program Kak. Itu termasuk harapan juga ya. Selama 2 periode saya ikut Musrenbang, programnya itu aja sih, karena emang belum direalisasi. Belum di ACC gitu, belum bisa berjalan. Jadi harapan saya itu pengen adanya pemberdayaan, Kak, pemberdayaan pemuda. Salah satunya itu pelatihan. Jadi yang tadi saya ajukan itu adalah pelatihan servis AC. Kenapa saya mengajukan pelatihan servis AC? Bahwa di lingkungan kami kan ada 27 RW dan banyak ruko-ruko ya gitu. Jadi apalagi tingkat pengangguran itu cukup besar, dan juga insya Allah nanti kami akan melakukan database Kak. Database di Kelurahan Bencongan, kita akan mendata dari yang lulusan SMA, lulusan kuliah atau lulusan sarjana, dan juga yang sudah menikah atau belum menikah, bekerja atau sebelum bekerja, dan juga harapan mereka. Jadi kita mappingnya itu Kak, nanti ke depan pengen apa sih mau mereka gitu loh. Apa sih mau mereka gitu kan. Kalau saat ini kan setelah hasil mapping saya kan memang banyak pengangguran. Makanya saya pengen adanya pemberdayaan Kak. Salah satunya pelatihan servis AC, pelatihan sablon, pelatihan desain grafis, dan juga pelatihan salon kecantikan atau pelatihan tata rias. Karena ke depan Karang Taruna juga akan saya bentuk seperti IO Kak. Jadi IO yang menjalankan kayak misalkan pernikahan, wedding organizer gitu. Karena latar belakang saya juga adalah pelaku wedding organizer Kak. Jadi selain saya ketua Karang Taruna, saya juga sebagai IO. Nah ke depan juga di Karang Taruna saya akan bentuk itu Kak. Kebetulan kan ada taman tuh tadi tuh. Jadi taman itu saya pengen buat salah satunya kegiatan garden party. Jadi kita bisa menyewakan untuk hajatan dan semuanya gitu. Jadi saling berkaitan ya, terkait lah. Seperti itu. Jadi terus juga harapan saya pemuda ini
tidak lagi menjadi pemuda yang apa ya, yang bernos malasan gitu tadi. Iya. Pokoknya tadi moto saya itu dari kaum rebahan menjadi Menjadi kaum perubahan. Gitu. Keren-keren itu sih ya aku highlight. Yang tadinya kaum rebahan jadi kaum perubahan. Benar. Keren-keren banget. Jadi itu tadi harapan-harapannya mau ada Pemberdayaan. pemberdayaan lah ya. Jadi saling keterkaitan dengan apa yang sudah dicapai kemarin Benar, gitu ya. benar, Keren banget, keren. Benar. Terus kalau untuk hambatan-hambatannya kemarin pada saat membangun Karang Taruna apa aja sih? Pasti ada dong. Banyak. Banyak ya? Hambatannya baik di internal maupun eksternal tentunya ya. Ya kalau di internal tentunya mungkin dari anggota itu sendiri ya, berbenturan dengan pekerjaan, dengan keluarga dan sebagainya. Namun kalau dari faktor eksternal atau faktor kita dalam menjalankan program tentunya adalah lagi-lagi pas semua Karang Taruna pasti merasakan. Pasti hambatannya adalah kita tidak ada biaya. Iya. Tapi setelah saya pelajari gitu Kak Amel ya, saya waktu itu pernah ikut seminar ikut kegiatan pelatihan dengan di Sindang Jaya, dihadiri juga oleh Pak Sekjen, Pak Gatot waktu itu, dan juga ke tempat yang lain bahwa ya gimana caranya kita menciptakan membangun itu ya kita harus berusaha. Jangan pesimis lah. Memang semua nggak punya uang, tapi bagaimana caranya kita menghasilkan uang gitu kan. Artinya kita ada otak digunakan untuk berpikir, kaki digunakan untuk bergerak, tangan digunakan untuk juga bergerak. Tapi kalau kita aja pesimis ya semua nggak akan tercapai gitu ya. Tapi ya hambatannya itu Kak, jadi faktor ketika kita misalkan mengajukan program, itu banyak yang tidak terrealisasi gitu kan ya. Salah satunya mungkin mungkin saya kurang ada jaringan ke atas. Harapan saya sih kenapa saya kemarin mengokekan gitu ya, saya ketika diundang podcast itu juga salah satu penghargaan, yaitu salah satunya saya membangun jaringan dengan Pak Sekjen atau dengan yang lain gitu ya, karena tujuannya adalah satu, membangun bencongan gitu, karena bencongan ini bukan tempatnya para banci. Jadi kalau sekilas saya ceritakan bencongan, boleh Ya, Kak? boleh, Ya. boleh dong. Bencongan itu ada dua yang berbicara tentang bencongan. Yang pertama katanya orang dulu bilang itu merupakan seorang saudagar bernama Bien Ciong An gitu ya. Oh, Orang Bien Ciong An. gitu ya. Karena orang sono nggak bisa ngomong Bien Ciong An jadi bencong aja gitu kan. Nah sekarang jadilah nama bencongan. Namun ada lagi dua pendapat dari Bapak Bupati Ahmad Zaki Iskandar. Kalau dia bilangnya bencongan itu dia ambil katanya dari kata mencong. Mencong. Iya, mencong. Orang tuh bilangnya berbelok-belok. Jadi jalan di bencongan itu berkelok-kelok. Gitu. Dia bilang mencong-mencong. Jadi namanya bencongan. Oh, jadi itu awal mula namanya seperti itu. Ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Selain itu juga di situ ada makam kan, ada makam keramat Syekh Waliuddin di situ. Keren. Oke, karena kita ngobrol-ngobrol santai, tadi juga banyak berbincang, boleh diminum dulu. Oh, boleh, Ini boleh. tehnya silakan. Oh, iya. Santai aja, santai. Iya. Manis nih Kak. Kayak saya ya. Wah, keren banget sih hari ini Ya. kita ngobrol-ngobrol cantik sama orang yang ganteng ya. Ngobrol soal pencapaian-pencapaian, terus juga harapan ke depannya, dan juga tadi sedikit cerita soal hambatan-hambatannya pastinya ya. Iya. Sekarang coba bisa kasih statement terakhir untuk pemuda-pemuda nanti yang akan nonton biar semangat kayak Mas Aris. Silakan kasih statement terakhir yang buat memotivasi semuanya nih. Ya, statement terakhir apa kata-kata terakhir nih? Waduh, enggak dong, jangan kata-kata terakhir, Iya. tinggalin dong. Nah, sebelum saya ke statement mungkin harapan nggak ya, harapan Iya, untuk Mbak. Karang Taruna keseluruhan gitu ya. Karang Taruna ini kan adalah lembaga rekanan pemerintahan gitu ya. Dan juga Karang Taruna ini merupakan lembaga yang tingkatan itu sampai ke nasional gitu kan tentunya. Harapan saya ada satu program yang tadi belum saya sebut, itu ada namanya Jambore Kepemudaan. Jambore Kepemudaan. Jambore Kepemudaan itu juga sudah saya masukkan ke Musrenbang tadi. Harapan saya mungkin nanti bisa dilakukan oleh tingkat Karang Taruna baik kabupaten, kecamatan atau provinsi. Jambore Kepemudaan itu adalah salah satunya yang saya programkan itu ada 3.
Yang pertama adalah membentuk karakter, yang kedua latihan dasar kepemimpinan, yang ketiga itu public speaking. Jadi banyak para pemuda itu baik yang lulusan SMA maupun yang sarjana itu tidak bisa berbicara di depan. Gitu. Jadi sebagai seorang pemuda atau pemimpin gitu ya, itu wajib kita bisa public speaking. Karena itu gitu. basic ya, basic Basically, banget ya. ya. Itu kan salah satunya juga latihan dasar kepemimpinan. Gitu. Artinya kenapa? Karena itu adalah salah satu merupakan basic juga kayak sebagai Iya, seorang betul. Karang Taruna. Gitu. Nah, kalau tadi apa? Statement terakhir. Statement terakhir buat memotivasi teman-teman nih nanti yang nonton Mas Aris biar termotivasi gitu. Silakan Mas Aris. Ya, statementnya yang tadi ya. Jadi kita sebagai Karang Taruna tetap harus lebih aktif, lebih kreatif, lebih proaktif, dan jangan lagi Karang Taruna itu mengurusi acara-acara 17-an gitu. Karena itu mah acara-acara tingkat inilah Tingkat gitu. RT RW Tingkat ya. RT RW lah ya. Tapi kalau Karang Taruna kurang sampai ke atas itu bagaimana caranya menciptakan program yang dapat mengurangi pengangguran dan sebagainya. Kalau kata-kata saya terakhirnya dari kaum rebahan menjadi kaum pembawa perubahan. Itu. Dan kalau dari sisi agamanya khairun nas anfa'un linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Wow, keren banget, keren. Oke. Sebenarnya sih mau berbincang-bincang lebih lama, cuma karena ini keterbatasan waktu, iya mungkin cukup sekian. Oke. Karpots kita kali ini. Thank you Mas Aris Suharyono, nice to meet you, salam kenal, sampai ketemu nanti di lain waktu lagi. Demikianlah sahabat Karang Taruna, bincang-bincang kita kali ini dengan narasumber yang sangat luar biasa dan spektakuler pokoknya. Ini adalah anak muda yang menginspirasi para anak muda yang lainnya nih, ada Mas Aris Suharyono. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Mas Aris ini dapat menginspirasi sahabat-sahabat semua dalam memajukan Karang Taruna di wilayah masing-masing. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe channel kita yang sangat luar biasa ini. Dan akhir kata dari saya, Amel Dharma, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatva Yoda. Dah. Oke.